Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasana Muradipa. Saya tertarik untuk membaca buku ini, Tafsir Al-Misbah, Kesan-kesan dan keserasian Al-Quran oleh M. Quraisy Shihab. Langsung saja masuk surat Al-Anbiya. Surat ini dinamakan Al-Anbiya. Nama tersebut telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Bukhari meriwayatkan ucapan Ibnu Mas'ud yang menyebut nama surat Al-Anbiya bersama surat Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, dan Toha dan wilayahnya sebagai surah-surah yang pertama turun. Tidak dikenal nama lain ini untuk surah ini selain nama tersebut. Penamaan ini agaknya disebabkan surat ini menyebut nama 16 orang nabi. Tetapi karena surat Al-An'am sangat menonjol uraiannya tentang ternak atau Al-An'am, maka nama itu lebih populer baginya. Apalagi surat ini lebih dahulu turun daripada surat Al-An'am. Ayat-ayat dalam surat ini berjumlah 112 surat, kesemuanya turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, atau dengan kata lain, surah ini adalah surah Makkiyah. Para ulama sepakat menyangkut hal tersebut. Ia merupakan surat ke-71 dari segi perututan turunnya. Ia turun sesudah surat As-Sajdah dan sebelum surat An-Nahl. Tobai berpendapat bahwa tema utama surat ini adalah tentang kenabian. Hal itu tulisnya sangat jelas dari uraiannya tentang tauhid dan kebangkitan. Ia diawali dengan uraian tentang dekatnya kiamat serta kelengahan manusia tentang hal itu dan keberpalingan mereka menyambut ajakan kebenaran. Dari sini uraian surah beralih ke tema kenabian serta cemoohan kaum musyrikin pada Nabi Muhammad SAW dan aneka tuduhan mereka yang dilanjutkan dengan kisah para nabi. Al-Biqai berpendapat bahwa tujuan utama surat ini adalah membuktikan keniscayaan kiamat dan kedekatannya, paling tidak dalam arti kedekatan maut serta kepastian adanya perhitungan atas amal manusia, kecil atau besar, karena pencipta hari kiamat dan pelakunya perhitungan itu adalah Allah yang tidak ada sekutu baginya dan tiada juga yang dapat menghalangi kehendaknya serta Dia yang tidak dapat mengubah ketetapannya. Kumpulan kisah para nabi yang diuraikan di sini membuktikan tujuan utama surat ini. Tidak ada satupun kisah dari para nabi yang diuraikan itu yang tidak memiliki sekelumit petunjuk tentang hal tersebut. Ini kelompok 1, juz 17 Al-Anbiya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tidak benar-benar mendekat kepada manusia perhitungan mereka, sedang mereka di dalam kelengahan lagi berpaling. Tidak datang kepada mereka suatu peringatan pun yang baru dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya sambil mereka bermain-main. Akhir surat yang lalu ditutup dengan peringatan bahwa mereka akan mengetahui siapa yang menempuh jalan lurus sehingga berbahagia dan siapa yang sesat. Pengetahuan itu bisa terjadi di dunia melalui kesadaran iman atau penyaksian kemenangan kaum muslimin atau penderitaan siksa yang dialami kaum musyrikin, dan bisa juga pada hari kiamat nanti. Nah, awal ayat surat ini menegaskan tentang dekatnya hari kiamat itu. Di sini Allah berfirman telah benar-benar mendekat kepada manusia seluruhnya, termasuk kaum musyrikin Mekah, perhitungan yang akan diadakan Allah Subhanahu wa taala atas segala amal mereka, sedang mereka sedang dalam serta diliputi oleh kelengahan tentang kedahsyatan lagi berpaling dari bukti-bukti keniscayaan. Kelengahan mereka itu disebabkan tidak datang kepada mereka atau suatu peringatan pun seperti kehadiran ayat Al-Quran yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya dengan sungguh-sungguh sambil mereka bermain-main. Mereka mendengarnya dengan sungguh-sungguh sambil mereka bermain-main, yakni menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagaikan kanak-kanak. Atau mereka bersungguh-sungguh mendengar Al-Quran sambil memperolok-olokkannya setiap mereka mendapatkan peluang untuk itu.
Kata ikok taroba terambil dari kata koroba atau koruba yang artinya mendekat. Penambahan huruf ta pada kata tersebut bertujuan menekankan bahwa kepastian serta kedekatan kehadiran perhitungan itu. Perlu digarisbawahi, kata ini menggambarkan bahwa perhitungan itulah yang akan datang mendekat kepada mereka, suka atau tidak suka, sedang mereka, yakni kebanyakan manusia, lengah sehingga tidak menyadari kedekatannya, bahkan tidak menyadari keniscayaannya. Kedekatan kehadiran tersebut dapat dipahami dalam arti kedekatan di sisi Allah, karena segala sesuatu yang pasti adalah dekat. Apalagi Allah tidak membutuhkan manusia apalagi Allah tidak membutuhkan waktu untuk mewujudkan sesuatu. Dan sehari dalam perhitungan malaikat seperti 50.000 tahun dalam perhitungan manusia. Baca Quran surat Al-Ma'arij 70 ayat 4. Kedekatan itu dapat juga dipahami dalam arti dekat jika dibandingkan dengan saat yang lalu, karena setiap saat berlalu semakin dekat apa yang akan datang, betapapun lamanya yang akan datang itu. Atau ia dekat bila dibandingkan dengan umur alam raya ini. Menurut perhitungan sementara pakar, bumi kita telah tercipta sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Makhluk hidup uniseluler ditemukan pertama kali di lautan sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Sedangkan manusia diperkirakan baru lahir atau baru ada beberapa ribu tahun yang lalu. Nah, jika ayat ini menyatakan telah dekat datangnya kiamat, maka kedekatan tersebut dapat dipahami sebagai masa kedatangannya yang lebih sedikit dibandingkan dengan masa yang telah berlalu sejak penciptaan bumi, yakni sekitar 4,6 miliar tahun itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diutus dan kedekatan kiamat seperti kedekatan ini." Lalu beliau mendempetkan jari telunjuk dan jari tengah beliau seperti ini. Kata fidli dalam mengilustrasikan suatu wadah. Jika sesuatu berada dalam satu wadah, seluruh totalitasnya diliputi oleh wadah itu. Tidak satu bagian pun darinya yang berada di luar wadah tersebut. Nah, ini berarti bahwa manusia dalam hal ini, kaum musyrikin benar-benar sangat lengah dan tidak memiliki sedikit perhatian menyangkut hari perhitungan. Nah, ayat di atas menyifati kaum musyrikin dengan dua sifat. Pertama, bahwa mereka di dalam kelengahan, dan kedua, mereka berpaling. Penyifatan pertama mengandung makna kelengahan mereka bersinambung, tidak terhenti, walau peringatan Al-Quran telah silih berganti datang, dan keberpalingan mereka adalah keberpalingan dari uraian Al-Quran dan bukti-bukti yang dipaparkannya, sehingga keberpalingan itu mengakibatkan lebih mantapnya lagi kelengahan mereka tentang keniscayaan kiamat. Toba-tobai memahaminya dalam arti mereka lengah terhadap perhitungan yang akan terjadi karena mereka tidak memiliki gambaran tentang keniscayaannya dan mereka berpaling darinya atau Al-Quran karena mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak mendukung keyakinannya tentang hal tersebut. Hati mereka dipenuhi oleh kecintaan kepada dunia dan kenikmatannya, sehingga tidak ada lagi ruang untuk mengingat akhirat dan perhitungan yang akan diadakannya di sana. Sehingga walaupun mereka diingatkan, mereka tetap tidak ingat, dan itulah makna kelengahan. Pakar tafsir Az-Zamakhsyari berpendapat mirip. Menurutnya, kaum musyrikin itu dalam kelengahan menyangkut perhitungan ilahi, tidak memikirkan kesudahan mereka, kendati akal mereka mengetahui bahwa pasti diperlukan sanksi terhadap yang bersalah dan ganjaran bagi yang berbuat baik. Selanjutnya, apabila mereka diingatkan tentang kelengahan mereka dan tahu persis dengan apa yang diingatkan kepada mereka, baik peringatan maupun ayat-ayat yang dibacakan, mereka berpaling dan menutup telinga mereka. Demikian kurang Az-Zamakhsyari. Kata yal'abun terambil dari kata la'ib yang biasa diterjemahkan